Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bab 9 tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Pada bab ini kalian dituntut minimal mampu mengetahui dan memahami keenam indikator ini, keenam sub tema ini. Karena materinya sangat panjang, pembahasannya sangat panjang, jadi Ustazah akan menyajikannya dalam beberapa video. Video kali ini akan membahas tentang yang bagian A-nya dulu, yaitu sejarah singkat ekonomi Islam. Dikatakan bahwa ekonomi Islam lahir dari upaya merespon kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Maksudnya adalah istilah ekonomi yang secara kasat mata ini lebih dominan dikenal sebagai produk barat, seperti adanya monopoli atau kapitalisme. Sistem barat tersebut melahirkan problem-problem ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh sistem barat lagi, seperti terjadinya krisis moneter. Bahkan para penciptanya pun sudah meninggalkan kapitalisme tersebut, sehingga banyak pemerhati atau ekonom alias para pemerhati ekonomi yang beralih atau mencari solusi bagi berantakannya sistem perekonomian. Jadi mencari solusi atas terjadinya problem-problem ekonomi ini sehingga muncullah ekonomi Islam. Hal ini sebagaimana seperti dalam tayangan berikut ini. Prinsip-prinsip kebersamaan, saling menolong, dan bagi hasil merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman sebelum masa penjajahan. Prinsip tersebut juga sudah tumbuh subur dalam kehidupan perekonomian dan hubungan sosial. Namun, masuknya VOC selama ratusan tahun di bumi pertiwi telah melunturkan nilai-nilai luhur tersebut karena mereka membawa ideologi baru, yaitu kapitalisme, di mana relasi sosial dan ekonomi didasarkan untung rugi. Pada waktu kedatangan penjajah Belanda, mereka memaksakan kita untuk menggunakan ekonomi barat, ekonomi kapitalis yang memisahkan antara kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip moral etika. Sehingga kemudian orang-orang Indonesia selama 350 tahun itu mengikuti sistem itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, prinsip-prinsip ekonomi berbasis kebersamaan dan bagi hasil kembali dihidupkan dengan munculnya koperasi. Koperasi tumbuh dan berkembang di berbagai sektor di seluruh pelosok tanah air. Demikian juga mulai tumbuh lembaga-lembaga ekonomi berbasis pesantren. Namun tingginya tekanan gelombang kapitalisme di berbagai sektor kehidupan selama Orde Baru membuat koperasi dan lembaga ekonomi Islam tidak bisa berkembang. Hal inilah yang menggelitik para aktivis Islam dan pengusaha Muslim untuk terus membangkitkan ekonomi Islam. Pada era 80-an, sejumlah tokoh mulai merumuskan perlunya sebuah bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Ide itu kemudian diwujudkan dalam pendirian Baitul Mal wa Tamwil Salman di Bandung, Jawa Barat dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Karena itulah maka ketika itu Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, yakni awalnya sangat marak sekali ya ekonomi barat. Mungkin terjadi juga di beberapa negara lainnya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Selanjutnya, ekonomi Islam melakukan. Jadi ekonomi Islam ini memiliki dua pendekatan.
yaitu yang pertama normatif sesuai dengan ajaran Islam. Jadi prinsip-prinsip ekonominya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah pendekatan positif, yaitu kondisi real, nyata, dan pendekatan historis. Maksudnya apa? Yaitu pada zaman Rasulullah pun sebelum datang Islam, kegiatan muamalah itu sudah ada. Nah, ketika Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, nah kegiatan muamalah itu tidak dimulai dari nol. Prinsip ekonomi Islam muamalah zaman dulu tidak dimulai dari nol, melainkan kegiatan-kegiatan muamalah yang dulu sudah ada, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Rasulullah biarkan. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka Rasulullah luruskan. Contohnya ada praktik riba dan lain-lain. Nah, itu Rasulullah luruskan, maksudnya seperti itu. Kemudian, cikal bakal ekonomi Islam itu muncul dimulai dari ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kita ingat bahwa sejarah dakwah Rasulullah di Madinah menjelaskan bahwa awal mula dakwah Rasulullah di Madinah itu merupakan awal mula perkembangan Islam, di mana perkembangan Islam saat itu berkembang pesat ketika periode dakwah di Madinah. Nah, dengan cara apa? Dengan mendirikan Masjid Nabawi, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan ini mengelola pasar bagi kaum muslimin. Hal ini sebagaimana tayangan berikut ini. Pemikiran ekonomi Islam, isi, ritual, dan norma-norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Pada saat di Madinah, kota ini dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Ekonomi di Madinah masih lemah, hanya bertopang pada hasil pertanian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kemiskinan membawa orang kepada kekafiran." Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah SAW. Al-Quran dan Al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah, juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW mengadopsi konsep anggaran berimbang atau surplus. Konsep anggaran inilah yang dipraktikkan pada masa itu. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi 3. Pertama, kaum muslim, berupa zakat fitrah, wakaf, amwal fadlah, nawaib, dan sedekah seperti kurban dan kafarat. Kedua, kaum non-muslim, berupa jizyah, kharaj, dan usr. Dan sumber lain berupa ghanimah, fai, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslim maupun non-muslim, hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Praktik zakat pada masa Rasulullah SAW, yakni membentuk badan pengumpul zakat, yang kemudian mengirim para petugasnya mengumpulkan zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai wajib zakat, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah. Wakaf yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ada yang berbentuk wakaf perkebunan, sumur, dan masjid, dan lain-lain. Semua bentuk wakaf tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, mekanisme pasar sangat dihargai. Rasul menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan tidak dibarengi dengan dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada masa kepemimpinan
Nah, itu dia sedikit gambarannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagaimana pada tayangan tadi bahwa di antara produk ekonomi Islam yang dapat menghilangkan kesenjangan sosial adalah zakat. Jadi terlihat ya bahwa ekonomi Islam dimulai ketika periode Madinah, tadi sudah sedikit dikasih gambarannya. Itulah dia sejarah singkat ekonomi Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami.